Shalom, selamat bertemu dalam program Gospel Talk untuk minggu ini. Sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami minta, biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui pembacaan pemberitaan firman-Mu. Kami bersyukur Engkau melalui Roh-Mu Maha hadir, sanggup menolong kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya. Berfirman kepada kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, selain karena kerinduan berbagi firman kepada sivitas akademika sekolah kami, karena kalau keadaan normal itu setiap hari Rabu kami mengadakan ibadah gabungan, ibadah bersama, tetapi karena situasi sekarang tidak bisa kami lakukan. Tapi sekaligus juga karena kerinduan berbagi firman melalui program Gospel Talk, program yang sudah lama, sudah bertahun-tahun yang lalu saya pernah buat, tetapi untuk sekian tahun dia berhenti, maka saya kembali menjumpai melalui program Gospel Talk ini. Saudara, dalam perjumpaan kita saat ini, kita akan membahas tema firman Tuhan atau firman Tuhan di bawah tema kasih karunia Allah di balik kesengsaraan dalam kurung COVID-19, kasih karunia Allah di balik kesengsaraan dalam kurung COVID-19. Saya pakai dalam kurung karena ini juga berbicara keseluruhan kesengsaraan, bukan hanya COVID-19. Tetapi yang sangat menonjol sekarang adalah COVID-19, maka saya juga mengutip COVID-19 ini. Nah, teks firman Tuhan yang menjadi dasar itu saya ambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat 4. Sekali lagi, Roma pasal 5 ayat 1 sampai 4. Silakan Bapak Ibu boleh membuka Alkitab, karena kita akan membaca ayat-ayat ini sambil firman Tuhan ini diuraikan seperti itu. Sekali lagi, Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat 4. Saudara, saya mengutip di satu dinding Facebook dari mantan dosen saya yang membuat definisi tentang kasih karunia atau anugerah atau grace atau karis dalam bahasa Yunani. Jadi kasih karunia itu adalah hal yang Tuhan berikan kepada kita walaupun kita tidak layak menerimanya. Walaupun kita tidak layak menerima, tapi Allah berikan. Apa itu? Itu berbicara tentang keselamatan. Kita tidak layak menerima, tapi Allah berikan. Contohnya, perlakuan yang penuh kasih sayang dari Allah, yang penuh kebaikan dari Allah, kita tidak layak menerima, tapi Allah berikan. Baru ada istilah kedua sebenarnya yang sangat terkenal, itulah istilah rahmat, mercy atau eleos dalam bahasa Yunani. Dikatakan rahmat ini adalah hal atau hak yang seharusnya kita terima, tapi Allah tidak berikan. Seperti itu. Jadi hal atau hak yang seharusnya kita terima, tapi Allah tidak berikan. Contohnya, penghukuman, yang berpuncak sampai ke neraka, maut, upah dosa adalah maut.
itu sebenarnya hak kita. Itu seharusnya kita terima. Tetapi Allah tidak berikan. Ya, Allah tidak berikan itu. Malah Allah berikan adalah grace, anugerahnya, kasih karunia-Nya. Itulah keselamatan dan kebaikan kasih-Nya. Seperti itu. Jadi grace, kasih karunia, ya, karis dengan rahmat atau mercy atau eleos ini itu tidak dapat dipisahkan. Jadi kita secara khusus di sini membahas tentang kasih karunia atau tentang anugerah atau grace itu. Jadi hal ya yang seharusnya tidak layak kita terima, tapi Allah berikan di dalam Tuhan Yesus. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, benarkah di balik kesengsaraan ada kasih karunia Allah? Apalagi di balik kesengsaraan COVID-19 ini ada anugerah Allah, ada kasih karunia Allah, ada grace Allah di balik ini. Itu menjadi pertanyaan. Nah, itu kita akan bahas pada saat ini berdasarkan Roma pasal 5. Nah, dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 4, kita akan membahas dalam beberapa bagian. Yang pertama, ya, dasar dari anugerah Allah atau dasar dari kasih karunia Allah. Apa dasarnya? Nah, yang pertama dari bagian ini, karena telah diperdamaikan dengan Allah. Karena telah diperdamaikan dengan Allah. Ini dasar pertama sehingga kita boleh mendapatkan anugerah atau kasih karunia Allah. Karena telah diperdamaikan dengan Allah. Itu dapat kita lihat dalam Roma pasal 5 ayat 1 dari pembacaan kita. Kita lihat di screen. Ya, dikatakan demikian. Karena itu kita yang telah dibenarkan karena iman, perhatikan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara perhatikan, kita dibenarkan karena iman kepada Yesus, akibat ya dibenarkan karena iman pada Yesus, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Ya, kita diperdamaikan dengan Allah. Luar biasa, saudara. Dosa sebenarnya menjadikan kita musuh Allah, seteru Allah. Saya sudah jelaskan minggu lalu maupun minggu-minggu sebelumnya bahwa di dalam diri Allah tidak ada satu titik dosa. Ya, Dia Maha Kudus, Maha Benar, Maha Adil. Jadi tidak mungkin ada satu titik dosa di dalam diri Allah. Tidak mungkin, saudara. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Oleh sebab itu tidak mungkin dosa berasal dari Allah. Itu penjelasan minggu lalu. Ya, dan saya sudah jelaskan dosa itu akibat menggunakan ya kehendak bebas. Adam menggunakan kehendak bebas memilih untuk memberontak kepada Allah, maka akibatnya muncul dosa. Jadi itu akibat. Ya. Itu tidak ada faktor sebab akibat, hanya bersifat akibat. Karena Allah Maha Kudus, Maha Benar, ya, Maha Adil, sehingga tidak ada satu titik dosa dalam dirinya. Akibatnya pada waktu kita berdosa, ya, lahir sebagai keturunan Adam, bukan saja menjadikan kita hidup dalam dosa, berbuat dosa, tetapi akibatnya kita terpisah dari Allah, menjadi seteru Allah, menjadi musuh Allah, ya, menjadi musuh Allah, ya. Tetapi pada waktu kita menerima Yesus, ya, kita beriman pada Yesus, kita yang berdosa menjadi dibenarkan oleh Allah. Pada waktu kita beriman pada Yesus, berada dalam Yesus, pada saat itu kita dibenarkan oleh Allah. Ketika kita dibenarkan oleh Allah, maka akibatnya kita diperdamaikan dengan Allah. Menjadi
anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya Yesus, berada dalam Yesus, menjadi anak-anak Allah. Seperti itu, saudara. Jadi pada waktu kita beriman pada Yesus, ya, pada saat itu Roh Kudus membawa kita dipersatukan dengan Yesus. Pindah dari persatuan dengan Adam, masuk dalam persatuan dengan Yesus yang benar, sehingga pada waktu kita berada dalam Yesus yang benar, Allah menyatakan kita benar, bukan karena kita benar, tapi karena kita sudah berada dalam Yesus yang benar. Ini artinya pembenaran oleh iman. Justification by faith. Jadi ini bahasa pengadilan. Seperti hakim yang mengetuk palu dengan berkata, you are guilty atau you are right. Itu bahasa pengadilan. Nah ini dalam Yesus kita dinyatakan you are right. Engkau benar. Dibenarkan oleh karena Tuhan Yesus. Nah pada waktu kita dibenarkan dalam Yesus karena iman pada Dia, maka ketika itu kita diperdamaikan dengan Allah. Menjadi anak-anak Allah. Bukan lagi seteru Allah. Bukan lagi musuh Allah. Jadi ini dasar pertama dari kasih karunia Allah. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Ya. Yang kedua, saudara, karena telah menjadi sasaran kasih karunia Allah. Jadi saudara, pada waktu kita berdosa di dalam Adam, kita menjadi musuh Allah, menjadi seteru Allah, tetapi pada waktu kita beriman pada Yesus, menerima Yesus, kita berada dalam Yesus sehingga kita dibenarkan di dalam Yesus. Akibat dibenarkan dalam Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, akibat kita berada dalam Yesus, kita yang sebelumnya menjadi sasaran murka Allah, hukuman Allah, upah dosa maut, berpuncak sampai neraka. Ya, itu seharusnya yang kita terima. Tetapi Allah tidak berikan itu. Ini satu segi grace, ini satu segi mercy, rahmat Tuhan. Dia tidak berikan, yang Dia berikan justru keselamatan seperti itu. Ya, jadi karena diperdamaikan dengan Allah, maka akibat yang kedua atau yang menjadi dasar kedua, karena kita telah menjadi atau kita karena telah menjadi sasaran kasih karunia Allah. Luar biasa, ya. Nah, di dalam ayat 2a dari pembacaan kita, ya. Tadi ayat 1, sekarang Roma 5 ayat 2a. Kalau tadi ayat 1 berbicara diperdamaikan dengan Allah, maka dalam ayat 2a dikatakan oleh Dia, maksudnya oleh Yesus, oleh iman pada Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi oleh iman pada Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Artinya, waktu kita beriman dalam Yesus, ya, kita beriman pada Yesus sehingga kita berada dalam Yesus, maka waktu kita berada dalam Yesus, kita menjadi sasaran kasih karunia Allah. Sasaran kasih Allah, sasaran kebaikan Allah, walaupun kita tidak layak menerimanya. Jadi ini dasar yang kedua, karena telah menjadi sasaran kasih karunia Allah pada waktu kita berada dalam Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya yang seharusnya kita terima karena kita berdosa, ya, itulah maut yang berpuncak sampai ke neraka. Itulah murka Allah yang menyala-nyala, yakni hukuman maut yang berpuncak sampai ke neraka. Itu yang seharusnya kita terima. Itu yang seharusnya menjadi hak kita. Tetapi Allah tidak karuniakan itu.
yang seharusnya kita terima, Allah tidak karuniakan. Ya, itulah rahmat, itulah mercy. Yang Allah berikan, yang sebenarnya kita tidak layak terima. Itulah keselamatan, itulah kasih karunia. Perlakuan yang penuh kasih sayang, penuh kebaikan, ya, yang mengandung keselamatan, yang berpuncak, ya, sampai ke sorga. Itu yang Allah berikan, kasih karunia-Nya. Itulah di dalam ayat 2a. Jadi ini yang pertama yang kita pikirkan dari Roma 5 ayat 1 dan 2a tentang dasar dari kasih karunia Allah. Yang pertama saya ulangi, karena telah diperdamaikan dengan Allah. Ya, menjadi anak Allah. Dulu musuh Allah, seturu Allah, sekarang menjadi anak Allah. Waktu kita beriman pada Yesus, berada dalam Yesus, maka kita diperdamaikan, punya hubungan yang harmonis, peace with God, ya, diperdamaikan dengan Allah. Seperti itu, saudara. Dan dasar yang kedua, karena telah menjadi sasaran kasih karunia Allah, sasaran anugerah Allah. Seharusnya sasaran murka Allah, upah dosa maut, tetapi Allah tidak berikan, malah Allah berikan kasih karunia-Nya, keselamatannya. Jadi seharusnya, ya, hukuman, tapi Allah tidak berikan. Itulah rahmat. Yang Allah berikan justru anugerahnya, keselamatannya. Dosa menjadikan kita terpisah dari Allah, menjadi musuh Allah, menjadi sasaran murka Allah yang membinasakan. Minggu lalu saya jelaskan ini, yang destruktif. Di luar Yesus, kita sebagai orang berdosa, kita berada di bawah hukuman Allah yang membinasakan, destruktif, upah dosa maut. Ya, tapi pada waktu kita berada dalam Yesus, ya, kita menjadi sasaran kasih karunia Allah, sasaran kasih Allah, sasaran kebaikan Allah, ya, sasaran keselamatan Allah. Itulah yang kita miliki, kita alami di dalam Tuhan Yesus, ya, seperti itu. Yang berikut kita lihat apa wujud dari kasih karunia Allah. Yang pertama kita sudah lihat tentang dasar kasih karunia Allah, ya. Maka yang kedua kita melihat tentang wujud kasih karunia Allah. Apa wujudnya kasih karunia Allah tersebut? Ya. Kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat 2b. Di dalam Roma pasal 5 ayat 2b. Di sana dikatakan, kita baca, dijelaskan tentang wujud kasih karunia Allah. Dikatakan, di dalam kasih karunia ini, perhatikan, di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi saudara, di dalam kasih karunia, wujud pertama yang kita miliki dari kasih karunia Allah ini, kita menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang dulu hilang karena dosa, Allah kembalikan, Allah berikan. Dan kemuliaan ini berpuncak pada kehidupan kita di sorga nanti. Kita alami panjarnya, ya, saat ini di dunia. Tetapi nanti akan mengalami penyempurnaan, consummation-nya pada waktu di sorga nanti. Jadi wujud kasih karunia yang pertama menurut Roma 5 ayat 2b adalah memiliki pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini berbicara tentang kepastian keselamatan. Bukan penghukuman Allah, tapi justru kemuliaan Allah yang akan kita terima. Ya. Tapi yang kedua yang kita terima sebagai wujud kasih karunia Allah. Yang pertama tadi kita sudah bahas dalam ayat 2
A, ya, itulah kemuliaan Allah, tetapi ayat 2b sampai ayat 4, ayat 2b sampai ayat 4 itu dijelaskan secara khusus tentang wujud kasih karunia Allah. Ya, wujud kasih karunia Allah yang kedua apa itu? Kita lihat di dalam ayat 2b sampai ayat 4 dijelaskan. Perhatikan di layar ayat ini. Kita baca bersama-sama. Dikatakan dan bukan hanya itu saja. Bukan apa kalau kita lihat konteks ayat sebelumnya, ayat 2a, itulah kemuliaan Allah. Kasih karunia Allah, wujudnya adalah kita akan mengalami kemuliaan Allah, ya, bukan murka Allah, bukan hukuman Allah, bukan maut, ya, tapi kemuliaan Allah. Ayat ini berkata, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kenapa bermegah dalam kesengsaraan kita? Ayat ini berkata, karena kita tahu, perhatikan, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi saudara, kesengsaraan menghasilkan ketekunan iman. Ya. Selanjutnya perhatikan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Apa itu tahan uji? Ya, dalam kalimat lain artinya karakter yang terbukti, karakter Kristus, karakter Kristen yang terbukti, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi, saudara lihat, wujud kasih karunia yang kedua adalah kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Artinya, ya, kasih karunia merubah kesengsaraan justru menjadi kebaikan. Seperti itu, saudara. Saudara, saya harus berkata di sini lagi. Karena saya pikir saya sudah beberapa kali mengatakan, ya, tidak ada cara lain untuk Allah mendewasakan iman kita selain kesengsaraan. Selain kesengsaraan, tidak ada cara lain. Ya, saya dengan usia saya yang tidak muda lagi ini, dalam hidup saya saja, saya mengalami justru iman saya bertambah dalam kesengsaraan. Ini cara Allah, saudara. Ini cara Allah. Justru kesengsaraan mendatangkan kebaikan. Jadi sekali lagi, ayat ini mengapa kita bermegah dalam kesengsaraan? Karena kesengsaraan mendatangkan ketekunan. Jadi kesengsaraan membuat kita terlatih, menjadikan kita tekun, ya. Dan ketekunan menghasilkan tahan uji. Ya. Tahan uji dalam bahasa lain saya jelaskan tadi, karakter yang terbukti. Jadi saudara, ya, justru di balik kesengsaraan akan terbukti kita Kristen atau bukan. Kristen asli atau palsu. Saudara, justru kesengsaraan akan membuktikan kita asli atau palsu. Luar biasa, saudara. Ya, emas yang asli terbukti jika dia dibakar dengan bara api, panas api yang tinggi, saudara. Ya, jadi kesengsaraan justru menjadikan kita memiliki karakter yang terbukti, pakai istilah tahan uji. Dan selanjutnya tahan uji berakibat kita bertambah-tambah dalam pengharapan. Saudara, ini prinsip saudara. Saudara perhatikan,
pada waktu kalau saudara asli, maaf saya pakai istilah ya, karena Tuhan Yesus berkata ya di dalam gereja yang kelihatan itu organisasi gereja. Ya, ini bahasa para reformator, saudara. Para reformator Luther, Calvin membagi gereja dalam dua aspek. Gereja yang kelihatan, itulah organisasi, itulah gereja yang di dalam dunia ini, denominasi A, denominasi B, denominasi C, itu gereja yang kelihatan. Itu pasti terdiri dari asli dan palsu. Pasti. Ya, terdiri dari asli dan palsu. Terdiri dari lalang dan gandum. Terdiri dari kambing dan domba. Ya. Kesengsaraan itu menjadikan itu karakter menjadi terbukti. Terbukti mana asli, mana palsu. Di tengah-tengah kesengsaraan itulah akan terbukti mana asli, mana palsu. Saya percaya di balik kesengsaraan COVID-19 ini, Tuhan menyaring gerejanya, sehingga akan terbukti mana asli, mana palsu, saudara. Terbukti mana asli, mana palsu. Justru di balik kesengsaraan ini. Jadi saudara lihat, kesengsaraan, kasih karunia merubah kesengsaraan menjadi kebaikan, menjadi ketekunan, menjadi tahan uji, menjadi penuh dengan pengharapan. Saudara, orang yang punya pengharapan, bukan punya pengetahuan. Banyak orang yang punya pengetahuan firman, tapi firman itu tidak menjadi pengharapan, sehingga tidak ada pengaruh. Contohnya janji keselamatan, itu dia tahu, tapi itu tidak menjadi pengharapan. Ya, kalau itu menjadi pengharapan, dia berani berkata, ya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Karena itu sudah menjadi pengharapan. Nah, itu hanya mungkin muncul di balik kesengsaraan. Jadi kesengsaraan itu sangat baik. Itu ujian untuk naik kelas, saudara. Seharusnya ya, saudara, kalau kita sekolah ya, kalau bertemu saat ujian akhir atau saat ujian, kita seharusnya gembira. Yes. Mengapa? Karena ujian ini itu merupakan kesempatan kita naik kelas. Ya. Tapi kalau tidak naik kelas, gagal, itu berarti teruji, terbukti bahwa kamu tidak asli. Ya, kamu palsu. Ya, bisa jadi walaupun dalam kehidupan pendidikan bisa ya, bisa mengulang ya. Mudah-mudahan dalam Tuhan juga ada memang ada ya, ada mengulangnya. Kita ingat siapa? Petrus ya. Petrus itu dipanggil kembali, menyangkal Tuhan Yesus. Ya, mengapa? Karena dia asli. Asli kalau jatuh itu tidak tergeletak, bangun lagi. Tapi kalau palsu seperti Yudas, ya itu jatuh hilang sama sekali. Ya, jadi berarti kalau asli ada ada ujian ulang. Ya, ada ujian ulang. Puji Tuhan untuk itu ya. Ya, tapi paling tidak waktu kita menghadapi ujian itu sengsara. Kita harus belajar, harus begadang untuk belajar, sengsara. Tapi itu merupakan kesempatan untuk kita naik kelas, saudara. Jadi di balik kesengsaraan ada kasih karunia. Jangankan saudara orang yang di dalam Yesus. Prinsip ini juga terjadi pada orang-orang di luar Tuhan Yesus. Mereka tahu saudara, bahwa kesengsaraan itu menjadikan seseorang tekun, tahan uji. Saudara tanya pada orang-orang yang sukses. Tanya pada pendiri Astra. Siapa namanya itu ya? Siapa saya lupa itu ya. Maaf saya lupa. Ya, pendiri Astra, dia itu sengsara luar biasa. Dia jualan sirup di Jakarta Kota, ya pasti berpanas-panas, untung tidak banyak, makan harus berhemat, sengsara. Tapi dari kesengsaraan itu dia berhasil. Ya, dia berhasil membangun kerajaan bisnis Astra, walaupun sudah terjual dari dia karena maaf ulah anaknya.
Tapi itulah luar biasa hasilnya. Kesengsaraan menghasilkan hal yang luar biasa, ya. Menghasilkan hal yang luar biasa. Saya dulu seringkali bertemu dengan orang-orang tua, saudara. Dia katakan, "Papa bisa berhasil seperti ini karena sengsara. Sekolah jalan kaki harus ke kota kecamatan, ya, untuk SMP, ya, seperti itu, harus ke kota besar untuk SMA, dari desa ke kecamatan itu jalan kaki, ya, jauh, sehingga harus bangun subuh-subuh untuk jalan kaki, tapi justru itu menjadikan mereka berhasil." Ya, menjadikan sekarang ini, saudara, anak-anak kita seringkali kita hindarkan dari sengsara, saudara. Kalau bisa kamarnya itu kedap suara, full AC, kita tidak ingin dia tidur terganggu, ya. Kalau perlu antar jemput, jangan sampai dia jalan kaki menderita, jangan sampai dia lapar di sekolah, sediakan jajanan kalau berapapun siap. Kita hindarkan anak-anak kita dari sengsara. Saudara, saya mau katakan, kalau itu saudara lakukan untuk anak saudara, saudara tidak sayang dengan anak saudara, ya. Tidak sayang dengan anak saudara. Justru kesengsaraan akan mendatangkan kebaikan, ya, akan mendatangkan ketekunan, tahan uji, pengharapan. Apalagi di dalam Yesus, apalagi anak-anak Allah. Tidak ada cara lain. Kalau orang dunia Allah pakai dengan cara kesengsaraan untuk membentuk mereka, apalagi anak-anaknya. Justru kadang-kadang lebih berat, lebih mengerikan ujiannya, lebih sengsaranya, lebih mengerikan. Tapi justru itu akan menghasilkan kebaikan. Kasih karunia Allah merubah kesengsaraan menjadi kebaikan. Jadi saudara, di balik kesengsaraan ada berkat, saudara. Ada berkat, saudara. Ada berkat. Di balik COVID-19 saya percaya berlimpah berkat Tuhan. Saya sebenarnya ingin tahu berapa banyak orang yang sungguh-sungguh akhirnya bertobat dari dosa-dosa. Dari kecemaran, bertobat. Ya, di Amerika mereka sudah berkata kita harus kembali kepada Tuhan. Berbagai video di YouTube saya melihat bagaimana orang berteriak. Baik orang percaya, orang tidak percaya, Yesus berteriak, "Tuhan, Tuhan, ampuni kami." Seperti Niniwe pada waktu siapa itu? Yunus, ya, datang itu, ya. Niniwe bukan bangsa pilihan seperti itu. Tapi Allah mengasihi mereka, mengutus Yunus supaya mereka bertobat, supaya hukuman jangan turun atas mereka dan mereka bertobat, ya. Mudah-mudahan yang dosa-dosa LGBT, genocide dan berbagai dosa-dosa kejahatan, ya, yang terjadi, yang dibuat oleh ISIS dan sebagainya, ya, dosa-dosa LGBT, ateisme di Eropa, Amerika, mudah-mudahan mereka bertobat melalui kesengsaraan ini. Mudah-mudahan, ya, seperti itu. Saya berharap. Karena saya percaya firman ini berkata, di balik kesengsaraan ada kasih karunia. Oleh sebab itu ayat tadi kita baca, kita justru bermegah dalam kesengsaraan. Justru bermegah dalam kesengsaraan. Jadi bagian kedua ini kita sudah melihat tentang wujud kasih karunia Allah. Wujud kasih karunia Allah. Yang pertama, ya, kita akan mengalami kemuliaan Allah. Kita akan mendapatkan kemuliaan Allah dan akan mengalami penyempurnaan waktu kita mati atau waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Kemuliaan Allah yang sempurna itu akan kita miliki. Itu yang pertama, wujud kasih karunia Allah. Wujud kasih karunia Allah justru dalam kesengsaraan Allah rubah, Allah pakai untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga kita harus bermegah, luar biasa, bermegah dengan kesengsaraan. Tanya kepada mereka-mereka yang berhasil. Mereka dengan bangga menceritakan kesengsaraannya. Karena mereka tahu kesengsaraan itu menjadikan mereka seperti sekarang berhasil, sukses. Karena kesengsaraan. Tanya kepada mereka. Apalagi di dalam Tuhan, saudara. Luar biasa. Ya, ini wujud kasih karunia.
Kadang-kadang kita bilang, Tuhan, apa dosa saya? Mengapa kesengsaraan ini terjadi? Tidak, bermegahlah dalam kesengsaraan. Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau kita mengerti hal ini, waktu menghadapi ujian, kita harus katakan, yes, ini kesempatan naik kelas untuk berlimpah dalam pengharapan. Jadi itu wujud daripada kesengsaraan. Ya, wujud dari kasih karunia Allah. Yang terakhir, jadi kita simpulkan, diperdamaikan dengan Allah dan menjadi sasaran kasih karunia Allah itu terjadi dalam Yesus Kristus. Jadi tadi ayat-ayat tadi menjelaskan, waktu kita beriman pada Yesus, kita dibenarkan. Ketika kita dibenarkan, kita diperdamaikan dengan Allah. Itu yang pertama, dasar yang pertama. Yang kedua, dasar yang kedua, kita menjadi sasaran kasih karunia Allah. Waktu kita beriman pada Yesus, menerima Yesus, berada dalam Yesus, kita bukan saja diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua, akibat diperdamaikan dengan Allah, kita menjadi sasaran kasih karunia Allah. Bukan sasaran penghukuman Allah. Inilah anugerah. Menjadi sasaran kasih karunia Allah. Perlakuan yang penuh kasih sayang. Ya, seperti itu. Dan kita sudah belajar apa wujud daripada kasih karunia Allah. Yang pertama akan secara pasti menerima kemuliaan Allah. Yang kedua, justru kesengsaraan dirubah oleh kasih karunia untuk menjadi kebaikan. Kita baru kemarin, ya, sekarang sedang masa peringatan penantian kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, iblis berpikir dia berhasil membunuh Tuhan Yesus, tersalib, mati, dia tepuk tangan. Tetapi besok kita akan merayakan kebangkitan. Yesus Kristus mengalahkan maut. Iblis pikir dia membuat Yesus sengsara disalib sampai mati, itu keberhasilan. Dia lupa justru keberhasilannya mendatangkan kebaikan. Tujuan keselamatan Allah melalui Yesus justru tercapai. Kasih karunia merubah kesengsaraan Yesus. Salib Yesus mendatangkan kebaikan. Itulah yang terakhir yang kita mau bahas. Kenapa diperdamaikan dengan Allah, menjadi sasaran kasih karunia Allah, itu terjadi hanya dalam Yesus. Kenapa? Apa tidak bisa cara lain, jalan lain? Mengapa hanya melalui Yesus kita diperdamaikan dengan Allah, kita menjadi sasaran kasih karunia Allah, sehingga kita bebas dari hukuman Allah, kita menerima kemuliaan Allah, bahkan kita bermegah dalam kesengsaraan. Mengapa hanya dalam Yesus? Apakah ini bukan arogansi Kristen? Apakah ini tidak bisa dengan cara lain, jalan lainkah yang ada? Mengapa harus melalui Yesus? Apa alasannya? Alasannya, pertama, hanya Yesus yang dapat menyelesaikan masalah dosa kita. Yang kedua, hanya Yesus yang dapat menyelesaikan upah dosa kita yang adalah maut itu, berpuncak sampai neraka. Cuma Yesus, cuma Tuhan Yesus yang dapat menyelesaikan masalah dosa yang membuat kita terpisah dengan Allah, yang membuat kita menjadi musuh Allah. Yang kedua, cuma Tuhan Yesus yang dapat membayar upah dosa maut. Karena kita berdosa, kita melanggar kebenaran dan keadilan Allah, sehingga harus menanggung upah dosa yang adalah maut. Adalah maut. Seperti itu, saudara. Nah, cuma Tuhan Yesus yang dapat menyelesaikan ini. Ya, yang pertama, cuma Dia yang dapat menyelesaikan dosa kita. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa, cuma Yesus. Selain Tuhan Yesus, berdosa semua, saudara. Berdosa. Kenapa Tuhan Yesus tidak berdosa? Alkitab berkata, Dia adalah firman yang menjadi manusia. Jadi Tuhan Yesus adalah persatuan firman dan kemanusiaan. 100% Allah, 100% manusia,
di dalam satu pribadi Yesus. Ya, itulah Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus adalah pribadi yang tanpa dosa dan tidak bisa berdosa karena kesatuan, ya, keilahian dan kemanusiaan. Dan Alkitab berkata, ya, firman itu adalah kebenaran. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ya, di ayat 13, 14, firman itu menjadi manusia. Yohanes 17 ayat 17 berkata, firman itu adalah kebenaran. Jadi kalau Yesus adalah firman yang menjadi manusia, berarti sama dengan dia adalah kebenaran yang menjadi manusia. Satu-satunya manusia yang pernah hidup dalam dunia, yang pernah berkata, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran, ya, dan hidup, itu hanya Yesus. Mengapa? Karena dia memang adalah kebenaran itu sendiri yang menjadi manusia, dan kebenarannya teruji. Dia dicobai di padang gurun dalam Matius 4. Dicobai, ya, di padang gurun, tapi dia tetap hidup dalam kebenaran. Dia dicobai di Taman Getsemani, harus menghadapi penyalipan, sehingga dia harus berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini lalulah. Tetapi doanya diteruskan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Dia taat sampai mati, mengikuti kehendak Bapanya. Diuji dan teruji kebenarannya. Jadi satu-satunya manusia yang tanpa dosa cuma Yesus. Pada waktu kita beriman pada Yesus, kita berada dalam Yesus. Berada dalam Yesus sama dengan berada dalam kebenaran. Sehingga waktu kita berada dalam Yesus, berada dalam kebenaran, Allah menerima kita. Allah menyatakan kita benar. Bukan karena kita benar, tapi karena kita sudah berada dalam Yesus yang benar. Di dalam Yesus, dosa terselesaikan. That is about justification by faith. Pembenaran oleh iman dalam Yesus. Dosa terselesaikan oleh Yesus, dalam Yesus. Kalau ada yang bisa selesaikan dosa saya, manusia yang tidak berdosa seperti Yesus, saya mau ikut dia juga. Saya mau. Mana? Tunjukkan kepada saya. Maaf, ini bukan arogansi. Ini keyakinan iman yang dibukakan berdasarkan Alkitab yang saya percayai. Ya, hanya dia, Yesus, yang dapat menyelesaikan masalah dosa. Yang kedua, kenapa hanya Yesus? Karena hanya Yesus yang dapat menyelesaikan upah dosa saya. Upah dosa saya apa? Maut, kematian, mati rohani, mati tubuh, mati kekal dalam neraka. Ini upah dosa. Ya, siapa yang mampu bayar? Allah yang maha hadir, maha benar, tuntut, harus bayar. Tidak bisa kurang sedikit pun upah dosa itu. Siapa yang mampu bayar upah dosa maut? Tetapi lagi-lagi, Yesus satu-satunya yang dapat membayar ganti kita. Yang dapat menggantikan kita, membayar upah dosa kita. Maut yang berpuncak sampai ke neraka. Kita sedang memperingati Minggu Sesarah, kematian Yesus, dan besok kebangkitannya, saudara. Untuk apa? Menyelesaikan upah dosa saudara dan saya, memenuhi tuntutan keadilan Allah. Mati rohani, mati tubuh, mati kekal. Itu sebabnya waktu di kayu salib kemarin kita peringati, dia harus berteriak, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabatani. Terpisah dari Allah. Pada saat itu dosa dunia ini ditanggungkan pada Yesus, sehingga Yesus harus terpisah dari Bapanya. Akibatnya, saudara, akibatnya dia mati. Dia menyerahkan nyawanya pada sekitar jam 3. Mati. Sekarang dia dikuburkan. Tapi puji Tuhan, besok kita peringati dia akan bangkit. Sudah selesai. Upah dosa dia bayar. Lunas. Lunas. Saudara dan saya tidak bisa bayar itu. Tidak bisa membayar upah dosa yang adalah maut itu. Itu sebabnya pengakuan iman rasuli membuat rumusan yang luar biasa, saudara. Dia disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kengerian maut. Turun ke dalam totalitas murka Allah.
Setelah dia bayar lunas, pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dia bangkit. Kamu sudah dibeli, hargamu sudah lunas dibayar. Dia sudah bayar upah dosa, ganti saudara dan saya. Banyak orang skeptis berkata, kenapa harus melalui kematian? Yesus harus disalib, berdarah-darah, dimahkotai duri. Kalau Allah Maha Kasih, sudah terima saja. Mereka lupa Allah yang Maha Kasih adalah Allah yang Maha Adil. Maha adil, dia harus menghukum dosa. Tapi dalam kasihnya, dia berikan anak tunggalnya, Tuhan Yesus, menggantikan kita, menanggung upah dosa kita. Itu sebabnya, hanya Yesus yang dapat memperdamaikan kita dengan Allah. Kita yang berdosa, kita yang berada di bawah upah dosa, hanya bisa diperdamaikan melalui Yesus, karena hanya Yesus yang sudah menyelesaikan masalah dosa dan upah dosa saudara. Sudahkah saudara diperdamaikan dengan Allah di minggu sengsara ini? Saat ini, saya minta sebagai hamba Yesus Kristus, buka hati, terima Yesus, bertobatlah sungguh-sungguh, terima Dia dalam hidup saudara, supaya saudara diperdamaikan dengan Allah, sehingga saudara memiliki kepastian akan dimuliakan. Yang kedua, saudara justru akan mengalami, akan bersuka cita dalam kesengsaraan, karena saudara tahu bahwa kesengsaraan justru kasih karunia Allah justru akan merubah kesengsaraan menjadi ketekunan, membuktikan karakter pengikut Kristusmu yang sejati, dan melimpahkan pengharapan sehingga apapun yang terjadi, saudara dan saya menjadi orang-orang pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, kekuatan Allah Roh Kudus mengaruniakan keselamatan, mengaruniakan pemahaman, mengaruniakan pengharapan, mengaruniakan pembuktian mana asli, mana palsu dalam kehidupan bergereja pada masa ini, sekarang ini, bahkan terus kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.